selanjutnya, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman milenial peserta webinar sore hari ini. Saat lagi kita akan mendengarkan paparan dari Kak Kinan Pierce selaku founder kreatif agensi Stoic Trisula Nusantara. Mungkin teman-teman semua juga udah tahu kalau Kak Kinan ini kan juga seorang kreatif multidisipliner ya, yang sudah cukup lama menggeluti bidang industri kreatif seperti dunia desain, advertising, brand strategi, dengan brand-brand besar lah seperti Starbucks, Tiket.com, Telkom, Adidas, dan lain-lain. Selain itu, saat ini Kak Kinan juga fokus dalam gerakan atau platform Kembali Berwisata yang merupakan sebuah gerakan atau semangat untuk melahirkan ekosistem pariwisata yang lebih ideal dalam rangka mendukung penuh potensi pariwisata Indonesia di masa mendatang. Selaku salah satu pegiat pariwisata nasional, hari ini Kak Kinan akan menyampaikan berbagai insight mengenai potensi dan tantangan pengembangan pariwisata dan sektor industri kreatif, khususnya di Kaltim, serta bagaimana peran teman-teman semua di sini, peran teman-teman milenial untuk mendorong sektor pariwisata dan industri kreatif tersebut. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan kepada Kak Kinan Pierce untuk dapat memberikan paparannya. Kepada Kak Kinan, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Ivan. Hai, Mas Rifki, dan yang lain. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bisa bicara, dan hari ini konteks yang dibicarakan tuh adalah konteks yang saya sangat passionate gitu, tourism. Kenapa saya passionate? Karena saya betul-betul melihat bahwa kebetulan saya beruntung pernah keliling Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Irian, dan melihat potensi dari pariwisata Indonesia atau pariwisata Nusantara tuh luar biasa. Nah, makanya waktu pandemik ini terjadi, salah satu hal yang saya sangat pikir panjang tuh, wah ini tourism kita gimana? Makanya saya menginisiasikan gerakan Kembali Berwisata. Saya bisa share screen ya? Silakan, Kak. Mungkin boleh di option-nya boleh dibikin saya bisa share screen. Oke, sudah bisa. Ini sudah kelihatan? Sudah. Oke. Jadi, sebagai background kenapa saya menginisiasi gerakan ini yang seperti saya cerita di awal. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling berdampak terhadap pandemi COVID-19. Dan kita membutuhkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk dapat membangkitkan sektor pariwisata, atau bahkan lebih lagi menjadikan sektor unggulan pembangunan Indonesia. Ini sepertinya di sesi sebelumnya sudah disampaikan dengan sangat baik mengenai background ini. Nah, tujuan dari inisiasi ini ada dua. Pertama, bagaimana kita menciptakan narasi baru dalam bentuk kampanye kreatif yang dapat berkontribusi dalam peningkatan jumlah wisatawan domestik dan internasional. Dan kedua, membangkitkan semangat kolektif di seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menyelamatkan sektor pariwisata. Karena saya rasa untuk menyelamatkan sektor pariwisata ini bukan peran pemerintah sendirian. Ini ada peran pemerintah, ini ada peran bisnis, ini ada peran bahkan akademisi, dan ini ada paling penting peran masyarakat umum. Nah, jadi landasan berpikir dari gagasan ini adalah kalau kita melihat global issue dan trend, itu sekarang tuh seperti apa sih? Pertama, kalau kita ngomongin 10-15 tahun yang lalu, kita bicara soal sustainability, kita bicara soal pariwisata berkelanjutan tuh masih seperti sesuatu yang sifatnya alternatif, yang sifatnya indie. Kalau musik tuh ada musik mainstream, ada musik indie. Nah, sama dengan konsep sustainability. 15 tahun yang lalu, oh sustainable, apa tuh? Tapi sekarang kita ada di era di mana kita punya figur anak perempuan umur 15 tahun teriak-teriak soal masalah sustainability. Kita ngomongin Greta Thunberg dari Scandinavian country. Artinya, dunia sekarang punya ekspektasi kita mengarah ke dunia yang lebih berkelanjutan atau sustainable. Kedua, saya rasa sejak pandemik ini, kita sering ngomongin kesehatan gitu ya. Yang paling penting kesehatan, yang paling penting vaksin. Betul, itu nomor satu.
Tapi perlu kita perhatikan kesehatan mental itu juga berpengaruh gitu. Selama 1 tahun ini kan mental kita gitu ya sebagai anak muda tuh dengan rencana-rencana kita diacak-acak oleh COVID-19. Jadi menurut saya perlu ada mental recovery juga post COVID-19. Dan yang ketiga, over tourism. Ini akan saya jelasin lebih detail lagi. Nah, kemudian kita ngelihat arah dari pariwisata ke depan tuh akan seperti apa sih? Pertama, intelligent tourism. Artinya orang-orang akan semakin aware ke destinasi yang mereka pilih. Mereka lebih ingin mengetahui protokolnya seperti apa, sistem yang digunakan di daerah pariwisata itu seperti apa. Itu pertama. Kedua, health conscious tourism. Ini di mana menurut riset, kedepannya tuh orang tidak lagi memilih destinasi dan langsung berangkat. Mereka akan cari tahu apakah daerah yang kita pilih ini health conscious. Mereka memikirkan aspek-aspek kesehatan. Ini yang mungkin setiap destinasi tuh belum pernah sampai ada di level ini. Dan yang ketiga, discover new destination. Mungkin orang dulu lebih suka pergi ke kota-kota besar, tapi sekarang orang malah menghindari keramaian. Orang ingin mencari tempat-tempat yang tidak banyak orang yang tahu. Dan kalau kita bicara Indonesia, kita punya semua tempat itu. Bahkan kita di sini banyak loh, pasti daerah-daerah yang kita belum tahu sama sekali ada di Indonesia. Nah, sama core tourism values. Kita tidak bisa berharap kemajuan pariwisata Indonesia tuh hanya pada alam yang indah. Tidak hanya dengan pantai yang bagus. Yaitu aspek pertama, seni budaya. Ini adalah aspek yang paling penting. Bali tidak akan menjadi Bali kalau mereka tidak melestarikan seni budaya mereka. Alam yang indah saja tidak akan cukup. Jadi menurut saya pariwisata dan seni budaya ini adalah dua hal yang beriringan. Harus dilestarikan dua-duanya. Jadi pertama seni budaya, kedua yang pasti alamnya. Alam yang harus indah, alam yang harus kita jaga. Dan ketiga, manusianya. Gimana manusia-manusia Nusantara ini sudah ditrain untuk menjadi host yang baik. Karena kalau saya ngelihat datanya terakhir, kita tuh ngirim hampir 5.000 orang loh per tahun itu untuk jadi TKI, untuk jadi TKW. Dia kerja di Brunei, mereka kerja di Saudi Arabia, di Malaysia. Dan saya berusaha melihat dari perspektif lain gitu, bahwa berarti sebenarnya hospitality itu udah ada di dalam daerah kita. Menjamu, kemudian menservis orang tuh udah di daerah kita. Kenapa? Karena kita punya 3 aspek, 3 nilai kebangsaan yang dari turun-temurun tuh kita pegang. 1 gotong royong, kedua ramah tamah, ketiga sopan santun. Ini dalam sektor pariwisata, 3 nilai ini tuh luar biasa. It's the biggest advantage. Dan saya rasa ya manusia Nusantara ini udah dari turun temurun udah sebenarnya punya ini gitu loh. Nah, jadi di sini ada 3 aspek gitu ya. Dari kita lihat dari global trend mengarah ke a sustainable world. Kemudian new tourism approach, akan ada shifting dari trend tourism. Dan yang ketiga, pegangan kita sebagai Indonesia tuh core tourism value yang mau kita pegang tuh apa? Nah, akhirnya dari pemikiran itu gitu ya, dan COVID-19 ini, saya coba structure gitu. Ini yang kita semua tahu. Indonesia, negeri indah dan mempesona. Negeri yang kaya akan kebudayaan dan keindahan alamnya. Bahkan, sebelum COVID ya, Indonesia sedang ada di puncak kejayaannya beberapa tahun terakhir, dan berhasil meraih pertumbuhan pariwisata tercepat. Peringkat 9 di dunia, peringkat 3 di Asia, dan peringkat 1 di Asia Tenggara. Luar biasa ini sebenarnya. Kita lagi naik daun. Nah, sektor pariwisata ditetapkan Presiden Jokowi sebagai core ekonomi negara menuju Indonesia kelas dunia. Namun, pandemi COVID-19 change everything, merubah semuanya. Nah ini kita bisa lihat grafiknya kunjungan bulanan wisata
mancanegara, drastis turunnya. Nah, ini yang kita hadapin sekarang, sektor pariwisata berpotensi kehilangan devisa hingga 50% akibat dampak virus corona. Ini saya petik quotes-nya dari Pak Wisnu Tama. Nah, ini data-data yang sudah terjadi mungkin kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saya yakin datanya udah bisa lebih banyak lagi. Berapa banyak pegawai yang dirumahkan, bahkan di PHK, dan nggak sedikit beberapa tourism player itu harus gulung tikar gitu, tutup selamanya. They cannot survive. Nah, ini satu optimisme yang saya rasa penting untuk kita percaya gitu ya bersama. Dari Jokowi tahun depan booming di pariwisata. Dan benar, kita aja udah kangen traveling nih. Kita udah kangen banget naik pesawat, kita udah kangen banget nyoba tempat baru. Tapi ya ini, masih ada ketakutan yang harus kita hadepin nih bareng-bareng. Tapi rasa optimismenya tuh yang jauh lebih penting menurutku. Itu dari kita sebagai potential traveler, optimisme dari pelaku pariwisata di daerah-daerah, please don't give up. Walaupun kita belum bisa nentuin kapan, tapi optimisme itu menurut saya paling penting hari ini. So, maka dari itu semangat berwisata Indonesia harus mulai dibangun. Promosi keindahan alam Indonesia harus dijalankan. Dan perlu ada gerakan yang menyemangati masyarakat Indonesia, bahkan dunia, untuk bisa berwisata di alam Indonesia setelah pandemi ini berakhir. Nah, ini yang sebenarnya jadi pertanyaan saya juga. Kita seolah-olah berharap ya udah vaksin cepat keluar, perekonomian cepat pulih dan pariwisata bisa hidup lagi. Tapi mungkin selama ini kita sudah terlalu manja dengan mengeksploitasi keindahan alamnya saja gitu loh. Kita tahu Indonesia kaya, kita tahu Indonesia indah. Bahkan orang-orang luar juga mengapresiasi itu. Mereka terbang 15-20 jam gitu ya dari Eropa untuk mengapresiasi keindahan. Nah, tapi ya saya pribadi merasa, oke, kalau kita mau comeback seperti apa? Pariwisata seperti apa yang mau kita bangun post COVID-19? Apakah bisa ada ruang-ruang yang kita rubah? Melihat kembali akan keindahan pariwisata, ada sisi gelap yang sudah diketahui semua orang. Namun masih banyak yang bersikap acuh tak acuh dengan isu ini. Ini yang kita semua udah tahu di sekian banyak media, udah diekspos masalah sampah tuh sudah kritis sekali. Lautan Indonesia menyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Dan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Dan ini, sampah sama dengan hancurnya lingkungan dan kesehatan, sama dengan menurunnya minat pariwisata, sama dengan menurunnya pendapatan, sama dengan hancurnya kota. Jadi, ya saya rasa ini kesadaran ini perlu kita bangkitkan bersama-sama gitu ya, bahwa permasalahan ini serius gitu, bukan hanya soal penggunaan plastik sekali pakai, tapi juga masalah waste management-nya, masalah kesadarannya, masalah kerjasama kolektif daripada pelaku pariwisata tuh untuk take this issue tuh seriously. Nah, COVID-19 merupakan sebuah peristiwa yang memporak-porandakan industri pariwisata di Indonesia. Namun momen ini menjadi titik awal untuk membangun kembali industri pariwisata Indonesia yang berorientasi pada masa depan. Nah, akhirnya gagasan ini lahir. Mungkin pada saat orang melihat tagarnya atau melihat gerakannya, oh, ini gerakan untuk kita mulai berwisata lagi. Tapi saya selipin pesan di dalam gerakan ini. Ini adalah sebuah semangat untuk menghidupkan kembali pariwisata Indonesia. Kembali berwisata adalah ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melihat era the new normal sebagai sebuah momentum untuk bangkit dan saling bahu-membahu untuk memperkenalkan sektor pariwisata bebas sampah dan ramah lingkungan. Jadi, nafas dari semangat ini adalah itu. Yes, kembali berwisata, yes, kita mesti optimis, tapi rasanya ada satu hal yang kita perlu restart
bareng-bareng. Nah, akhirnya dari gerakan ini mungkin kita canangkan sekitar 3 bulan yang lalu gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba menerjemahkan gerakan ini ke sesuatu yang lebih sistematis. Ini saya mau share lagi update-nya. Ini kelihatan? Masih di folder, Kak. Belum ke slide-nya. Bentar ya. Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Jadi akhirnya setelah gagasan itu lahir, akhirnya saya coba menerjemahkan ini dan semoga file ini atau apa yang bakal saya paparkan ini bisa membantu menstruktur apa saja sih kira-kira yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat gitu ya untuk mengangkat destinasi masing-masing. Nah, jadi ini yang seperti saya sampaikan, akhirnya idenya pun berkembang. Karena pas saya lihat ternyata masalahnya bukan hanya masalah sampah gitu. Banyak yang sebenarnya bisa kita bahas. Jadi sebuah semangat untuk melahirkan ekosistem pariwisata yang lebih ideal. Dan ini alasan kenapa kita melakukan gerakan ini. Pertama, satu, yes, COVID-19 secara dramatis memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor pariwisata. Kedua, ternyata pas kita riset, udah banyak sekali praktis-praktis sustainable tourism gitu di Indonesia. Udah banyak. Itu yang kita baru tahu gitu. Dan kita rasa kita perlu ngangkat nih pelaku-pelaku sektor pariwisata yang sudah mengaplikasikan sustainable tourism. Dan di poin nomor 3, kita betul-betul pengen ngasih lihat di kacamata domestik, bahkan internasional, potensi travel industry di Indonesia itu seperti apa. Nah, basisnya menurut saya tetap di 3 ini. Alam yang indah, seni budaya yang dilestarikan, dan manusia yang open-minded. Nah, akhirnya gerakan ini kita bagi ke 4 pilar. Jadi sebagai media, pertama ada yang namanya curated by locals. Jadi di sini kita menginterview beberapa pelaku pariwisata di daerah-daerah yang sudah melakukan kegiatan sustainable tourism. Nah, kedua, waste free travel. Ini kita pengen ngasih informasi bagaimana sih kita sebagai future traveler itu bisa lebih aware dengan masalah waste. Gimana kita jadi karena penyumbang terbesar sampah di daerah pariwisata kan wisatawannya kan. Nah, jadi saya rasa butuh diedukasi juga wisatawannya. Kalau misalnya ke gunung, ini loh hal-hal yang penting sekali untuk kalian siapkan. Kalau kalian ke laut, ini loh hal-hal yang penting untuk kalian prepare supaya tidak meninggalkan waste. Dan ketiga, ideal ecosystem. Di sini kita feature organisasi-organisasi, gerakan-gerakan atau bisnis-bisnis yang sudah ikut berkontribusi untuk menjaga ekosistem di destinasi tersebut. Dan keempat, salah satu yang paling berdampak saya lihat adalah pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang sebelumnya hanya berharap kepada turis gitu ya. Nah, kita pengen kembali berwisata ini tidak hanya meng-highlight destinasinya, tapi juga meng-highlight UMKM-UMKM yang ada di dalam destinasi tersebut. Nah, akhirnya dari sini kita coba plan out apa sih hal-hal yang bisa kita produksi gitu. Pertama, kita bikin video dokumenter menceritakan pilar-pilar tadi, membuat artikel, kemudian memberikan infografik yang menarik entah dari permasalahannya atau dari kegiatan-kegiatan yang menarik, kita bikin infografik yang menarik. Tadi disampaikan juga sama Pak Fajar bahwa peran media sosial atau peran digital, peran konten ini tuh besar banget untuk setiap destinasi wisata. Jadi
Bayangkan kalau setiap daerah wisata di Indonesia tuh punya cara pengemasan konten tuh yang bagus. Nah, itu harapannya juga dari Kembali Berwisata ini kita bisa pelan-pelan mengedukasi pelaku pariwisata untuk bisa menciptakan konten yang menarik untuk wisatawannya. Nah, kemudian di poin keempat kita melihat ada potensi product collaboration. Jadi kita berkolaborasi dengan brand-brand yang memang punya pendekatan sustainable or zero waste dan kita bisa bikin produk bareng. Kemudian training webinars. Ya, seperti sesi-sesi ini saya rasa perlu kita lakukan lebih agresif kepada pelaku pariwisatanya gitu, yang betul-betul mereka butuh terinform gitu loh dengan uh, kegiatan-kegiatan dan pengetahuan-pengetahuan soal pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kemudian di nomor 6, kita juga rencana mau coba bikin podcast, kita ngundang teman-teman atau figur-figur yang kita rasa bisa memberikan inspirasi untuk kita. Dan akhirnya ini, partnership model, kita pengen harapannya ke depannya kegiatan kita bisa memberi dampak langsung dari segi finansial berupa donasi, menciptakan produk yang dapat menyelesaikan permasalahan, travel package, kemudian marketplace, research, and more to come. Nah, jadi inilah akhirnya yang coba kita kembangkan gitu ya dari ide ini, dan walaupun baru mulai, ya ini so far yang udah kita develop di Instagram. Baru ada satu dokumenter yang kita bikin cerita di Jogja, seorang tour guide yang sudah bertahun-tahun menjalankan kegiatan touring satu desa menggunakan sepeda, dan ternyata satu desa ini tuh isinya penenun semua. Nah, jadi pendekatan ekonomi berkelanjutan, sustainability dari aspek environment, social itu diaplikasikan. Nah, cerita-cerita ini yang sebenarnya pengen kita angkat ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa intinya saya sangat optimis gitu ya, bahwa ini momen yang tepat untuk kita restart approach kita terhadap pariwisata. Tidak hanya berharap vaksin kembali, kemudian kita bisa traveling lagi, tapi kalau kita bisa menawarkan dunia satu karakter pariwisata, yaitu spesifik pariwisata yang berkelanjutan, baik dari aspek alam, sosial, dan ekonomi, saya rasa mimpi untuk pariwisata Indonesia tuh ya betul-betul menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia tuh, saya pikir itu bukan mimpi yang terlalu jauh. Dan bahkan kalau kita sampai di titik itu, bayangkan kalau kita bisa merubah Wonderful Indonesia itu jadi paradise on earth. Karena kecintaan saya terhadap tanah Nusantara dan orang-orangnya dan keindahan alamnya itu menurut saya tidak tertandingi kemanapun saya pergi. Semoga ya itu bisa sedikit memberikan inspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Kinan Pierce atas paparannya. Sepertinya cukup banyak ya insight yang bisa kita peroleh lah terkait pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif yang bisa kita ambil untuk dikembangkan di Kalimantan Timur. Nah, mungkin dari paparan tadi beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, penting bagi kita untuk membangkitkan semangat kolektif di seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berkontribusi mengembangkan sektor pariwisata. Apalagi saat ini di masa pandemi, aspek kesehatan itu menjadi salah satu faktor pertimbangan utama bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Core value dari pariwisata itu adalah seni budaya, alam, serta manusianya. Hospitality merupakan salah satu nilai yang perlu kita jaga dan kita pegang sebagai salah satu nilai lebih dari kita sebagai bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang besar bagi sektor pariwisata, salah satunya berdampak pada PHK terhadap pelaku pariwisata, hingga adanya beberapa tempat pariwisata yang mengalami gulung tikar. Di sisi lain, masih banyak permasalahan di sektor pariwisata di bagian lingkungan yang masih belum bisa teratasi, seperti permasalahan sampah. Untuk itu, perlu kita bangkitkan kesadaran kepada seluruh pihak untuk bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk membenahi waste management-nya. Gerakan Kembali Berwisata adalah ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melihat era the new normal sebagai salah satu momentum untuk bangkit dan saling bahu-membahu untuk memperkenalkan sektor pariwisata yang bebas sampah.
Peran digital, peran promosi, dan pengemasan konten yang menarik merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan daya tarik wisatawan, dan tentunya kita harus optimis untuk segera restart di sektor pariwisata agar bisa lebih berkembang lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Kinan Pierce. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Oke, udah ada beberapa pertanyaan nih yang kekumpul. Yang pertama, dari Risti Mayangsari. Selamat siang, saya Risti dari Jakarta. Izin bertanya, saat ini dicanangkan hygiene tourism. Nah, namun banyak pelaku di bidang pariwisata yang belum memahami opportunity cost dari adanya hygiene tourism. Inisiatif atau approach seperti apa yang harus dilakukan kepada entitas terkait sehingga industri kita dapat bangkit lagi? Silakan mungkin Kak Kinan kalau mau ditanggapi. Tadi soal hygiene Tourism. Hygiene tourism. Oke. Jadi kebetulan baru banget kemarin saya baru ada sesi webinar sama Mas Sandiaga Uno, dan kita bicara soal konteks yang sama, masalah tourism. Dan ini yang kita bahas gitu, masalah hygiene. Ini sebelumnya memang tidak pernah jadi aspek yang paling dipikirkan gitu ya. Karena ini sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita betul-betul bisa jadi inisiator atau jadi penggagas, kita bisa nge-state bahwa destinasi pariwisata kita di beberapa titik ini health conscious atau misalnya hygiene dengan sistem dan protokol-protokol tertentu, ini saya rasa bakal jadi competitive advantage yang luar biasa. Bayangin kalau kita bisa nyebut Bali is COVID free. Why? Because of this, and this. Nah, ini kan yang sebenarnya saya rasa memang sulit gitu ya, tapi menurut saya dengan kolaborasi dari setiap stakeholder, baik itu dari government, kemudian dari pemerintah, dari akademisi menurut saya penting banget untuk di-involve di dalam proses berpikir ini, supaya itu gitu, karena setiap negara dalam sektor pariwisata tuh lagi berlomba-lomba nih untuk bisa mendeclare mereka tuh udah hygiene dan health conscious. Mungkin itu perspektif saya. Oke, terima kasih. Semoga sudah bisa terjawab ya tadi dari Risti. Ya. Mungkin langsung aja nih karena waktunya mungkin nggak terlalu banyak. Pertanyaan kedua dari Isnawati Fatin dari Semarang. Wah, jauh juga nih dari Semarang. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Kak Kinan mengenai mending liburan ke luar negeri daripada dalam negeri? Karena biayanya lebih murah. Lalu strategi apa yang dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan sektor pariwisata seperti yang kita ketahui? Saya ulangi. Lalu strategi apa yang dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan sektor pariwisata? Seperti yang kita ketahui, nggak semua masyarakat tuh bisa memenuhi seluruh biaya yang dirasa terlalu tinggi. Nah, udah sama, itu saya punya pemikiran yang sama. Yuk kita teriak bareng-bareng ke airline, kita teriak di media sosial, kita teriak di Twitter kayak, kita pengen jalan, tapi kenapa gue mau ke Raja Ampat jauh lebih mahal daripada gue ke Singapura, daripada gue ke Hong Kong gitu kan? Ya sama, gitu sama. Jadi aku rasa ini perlu suara kita tuh penting banget gitu di situasi seperti ini, karena airline bisnis pun sekarang tuh lagi luar biasa terdampak kan. Dan saya yakin gini, ini kan untuk kita bisa comeback dari di tourism post COVID-19 ini kan, kita kadang-kadang mikir setelah vaksin bisa mulai jalan-jalan. Nah, tapi kan ada aspek ekonominya juga kan. Ada aspek ekonomi yang ini takes time to revive gitu. Dan saya rasa 3 tahun ke depan kayaknya semua destinasi pariwisata Indonesia itu bakal fokus sama domestik. Kayaknya belum mungkin the highest traveler tuh kita tuh mostly dari China kan, paling banyak. Dan menurut saya kayaknya 3 maksimal 5 tahun depan tuh bakal fokus sama domestik. Nah, jadi gimana peran airline itu bisa ikut mensupport ini gitu, supaya kita orang-orang di domestik bisa dapat akses murah ke destinasi-destinasi di Indonesia. Harus ke situ sih arahnya.
Siap, siap. Nah, terima kasih banyak nih Kak Kinan. Nih kayaknya nih Mas Rifki ada pertanyaan Oh, ini kayaknya nih. iya. Ya. Halo Mas Kinan. Hai. Mas Kinan mau ini aja Mas, sebenarnya saya mau nanya sekaligus mau sharing. Jadi gini Mas, tahun 2017 itu, 2016 gitu ya, saya tuh ngeliat video Mas Kinan yang Accelerate itu loh Mas, Untold Story itu. Untold Story itu sama Aerotiva-nya bagian tuh, kalau nggak salah. Nah, itu adalah dua video yang menginspirasi saya buat bikin video. Wow. Itu adalah dua video yang pada akhirnya membuat saya beli kamera, bikin video gitu. Nice. Nah, jadi ya saya pengen ngucapin terima kasih juga. Jadi pada akhirnya saya terjun ke dunia video karena videonya Mas Kinan dan Bagian juga. Nah, terkait dengan pariwisata, tadi kan Mas Kinan dan Bagian bilang peran konten itu besar banget ya untuk memasarkan pariwisata gitu. Apalagi sekarang kan lagi virtual nih, kayaknya enak banget kalau ada video-video pariwisata gitu. Nah, sebagai video maker handal gitu ya, Mas Kinan, storyteller yang handal gitu. Kira-kira gimana sih Mas kita bisa bikin video nih anak teman-teman milenial yang bisa memasarkan pariwisata dengan baik supaya nanti orang-orang tertarik gitu ke sana. Iya. Gitu, Mas. Thank you. Yes. Itu kenapa tadi saya ngambil 3 aspek. Pertama, thank you banget udah terinspirasi dari beberapa karya yang kita bikin. It means a lot to us. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, kenapa tadi saya bilang bahwa ada 3 aspek yang penting banget untuk kita angkat. Pertama, alam yang indah. Kedua, seni budaya. Oke. Ketiga, manusianya. Nah, kebayang nggak dari 3 tipe konten ini udah seberapa kompleks proses kita untuk menciptakan sebuah narasi gitu. Iya, benar banget. Karena sekarang kebanyakan kalau gue ngelihat travel media gitu-gitu tuh rata-rata tuh foto bagus atau alam yang bagus doang gitu. Showcasing doang gitu kan, nggak ada story-nya gitu ya. Nah, itu era Instagram 5 tahun yang lalu tuh. Foto bagus, kemudian editnya alamnya. Dan saya rasa moving forward gitu ya, apalagi sekarang visual yang bagus atau foto yang bagus, video yang bagus tuh udah nggak cukup untuk orang tuh make decision gitu. Sekarang naratif tuh lebih penting. Makanya pada saat kita menciptakan satu konten gitu ya, menurut saya fokus ke 3 hal itu. Jadi kompleksitas yang ditonton sama audiens ya, mereka nggak hanya melihat alam yang indah, mereka lihat seni budaya yang luar biasa kaya gitu ya. Dan ketiga, mereka lihat manusia-manusianya. Yang masing-masing manusia ini punya cerita yang berbeda-beda. Akhirnya kita mengambil gambar tuh bukan seperti yang kita mau, tapi sesuai dengan konten-konten yang memang ingin kita angkat. Kalau masalah editing, masalah music scoring, masalah coloring, grading, dan lain-lain, saya yakin referensi udah bagus semua gitu. Tapi cerita itu tuh lebih penting menurut saya. Siap. Mau pakai handphone gitu ya, ngerekam pakai handphone, tapi cara orangnya menceritakan destinasinya, cara mereka menceritakan aspirasi mereka akan seni budayanya itu juga sangat menyentuh, juga bisa kuat gitu. Siap. Oke, thank you Mas Kinan. Monggo Mas Ivan. Terima kasih Mas Rifki dan Kak Kinan. Wah ini masih banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman nih. Atensinya cukup tinggi nih. Mungkin lanjut aja dari Anugrah Ramot Sitorus. Selamat sore, izin menyampaikan pertanyaan untuk Kak Kinan Pierce. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh milenial dalam keikutsertaannya mengembangkan pariwisata daerah adalah keterbatasan waktu. Wah ini mungkin sibuk kuliah ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara milenial dalam mengubah tantangan keterbatasan waktu tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan pariwisata di daerah? Terima kasih. Aduh, ini prinsip saya tuh ya. Hidup tuh adalah petualangan. Kadang-kadang kita tuh stuck di satu rutin gitu ya, kita harus kerja, kita harus ini, seolah-olah nggak ada waktu. Ada kok. Banyak kok waktu gitu. Dan kalau saya pribadi ya, saya traveling tuh adalah hidup gitu. Kerja ya udah gitu untuk support family, tetap berkarya, of course gitu. Yang saya harus suka pekerjaan saya harus mencintai pekerjaan saya. Tapi ya saya bekerja ya itu untuk travel gitu, untuk keliling, untuk melihat dunia gitu. Jadi
Jangan bikin alasan kayak nggak ada waktu. Nggak ada kok. Ada kok. Kalau mau, waktu bisa dicari. Kita sama Beyonce juga sama-sama punya 24 jam gitu kan. Kayak sama, waktu ya sama gitu. Tapi tinggal gimana kita ngambil keputusan aja. Dan mungkin ya dalam konteks pariwisata, kalau kita betul-betul yakin pariwisata Indonesia tuh benar-benar bisa jadi potensi yang luar biasa gitu ya ke depannya, itu harus mulai dari domestik. Sama kayak China gitu, untuk mereka bisa jadi one of the most powerful economy mulai dari domestik. Mereka reflect gitu ke diri mereka, oh kita orangnya banyak nih gitu kan. Terus lu suka ngapain? Gue suka kerja gitu. Gue suka kerja ya. Ya udah, kita bikin pabrik deh. Semua bikin pabrik. Dan sama gitu. Kita kalau ngelihat ke sini, kita ngelihat ke Indonesia, kita tuh apa sih? Kita mau maju dari mana gitu. Mungkin sama dengan Korea gitu. Mereka lihat kita nih apa sih? Gitu. Oke, kita negara kecil gitu. Kita punya apa? Kita punya teknologi nih Samsung. Ya udah kita bikin kontennya yuk. Ya mereka bikin lah tuh K-pop. Itu selalu mereflek ke dalam gitu. Nah, yang bahaya tuh kalau kita mereferensi keluar terus, kalau kita jadi konsumer buat apa yang dunia luar kasih. Dan saya percaya kalau emang Indonesia mau maju, bukan sih, ini agak-agak ekstrim, cuman saya betul-betul ngelihat bahwa kita tuh bisa jadi epicenter tourism of the world gitu. Karena kita punya alam yang luar biasa indah, dari laut, gunung, danau, bukit. Kita punya yaitu balik lagi seni budaya yang luar biasa kaya, dan kita punya manusianya gitu. Jadi kita should question, apakah are we this 9 to 5 people, man? Apakah kita emang orang corporate gitu? Enggak, kita orang pariwisata, kita suka hosting. Ya itu aspirasi saya sih, itu aspirasi saya personal gitu. Kalau setiap negara punya spesifik strategi untuk mereka dikenal dunia gitu ya. Kayak tadi saya mention soal Korea dengan teknologi dan entertainment. Kita lihat Cina dengan manufacture. Kita lihat Singapura, mereka fokus on finance and business district. Terus kalau kita tanya Indonesia itu apa gitu. Dan saya percaya pariwisata. Menarik banget Mas, idenya sumpah. Gak kepikiran sebelumnya. Mantap. Benar. Nah, ini mungkin menyambung ya tadi ya, karena kan tadi sebelumnya disampaikan oleh Kak Kinan kalau mungkin sebagian besar atau beberapa masyarakat Indonesia tuh masih terlalu mengeluh-elukan entah wisata luar negeri atau budaya luar negeri lah. Dan ini ada pertanyaan nih, nyambung nih dari Reva Dian. Nah, ini bagaimana cara menginfluence generasi muda untuk lebih mencintai wisata Indonesia? Terus bagaimana cara promosi pariwisata yang paling efektif yang mampu berdampak bagi tempat pariwisata tersebut? Oke. Jadi menurut saya perjuangan seni budaya, transformasi seni budaya Indonesia, gitu. Kita bicara seni budaya ini. Kita tahu seberapa kompleks dan seberapa kaya. Dan seni budaya Nusantara tuh tidak mungkin direplika sama negara lain. Kalau kita ngomongin teknologi, kita gampang replikanya. Oh, di sana ada Uber, di sini kita bikin seperti itu. Teknologi itu gampang diduplikasi. Seni budaya Nusantara nggak mungkin diduplikasi, nggak bisa. Nah, ini sebenarnya core-nya gitu. Ini senjata utama kita. Nah, kalau misalnya kita sepakat bahwa seni budaya Nusantara ini adalah aset terpenting itu kan perlu diindustrialisasi kan. Sama misalnya dengan kekayaan alam gitu. Kita punya batu bara, kita punya minyak, kita punya nikel. Untuk memanfaatkan aset ini, kita membuat industrinya kan. Nah sama gitu, seni budaya Nusantara pun perlu dibikin industrinya melalui apa? Pariwisata. Kan, jadi cara kita melestarikan seni budaya nih, bukan kita jadikan seni budaya itu sebagai ajang pembuka acara gitu. Kita harus belajar dari Bali gitu. Mereka melestarikan seni budaya mereka tuh betul-betul sampai di level yang sangat konkret gitu. Nah itu, jadi yang kita lihat tuh pariwisata tuh jangan sampai terpisah dari seni budaya. Karena ini dua hal yang menurut saya saling beriringan. Kita menjual pariwisata hanya dengan alam yang indah, saya yakin tidak akan sekompetitif pada saat kita menawarkan destinasi wisata yang memiliki seni budaya tuh yang luar biasa kaya. Nah itu yang saya takut gitu. Nah
dalam konteks mempromosikan atau dalam konteks millennials gitu ya, kecintaan kita terhadap Indonesia tuh masih betul-betul dibangun. Dan kita betul-betul mesti melihat gitu kekayaan seni budaya kita nih bukan hal yang tradisional. Ini adalah hal yang betul-betul jadi competitive advantage. Nah, sedangkan sekarang kita ada di era di mana banyak kita mengikuti budaya luar. Ya bahkan cara kita berbusana gitu ya kan. Ya saya juga gitu, saya ngomong ke diri saya sendiri. Selama ratusan tahun tuh kita berkain. Sekarang tahu-tahu kita pakai celana, pakai baju ini kayak orang luar kan. Padahal dalam konsep kain gitu ya, itu udah ada konsep pemolaan, ada konsep drapery. Kalau di bahasa Eropa tuh drapery. Nah itu aja pelan-pelan udah hilang gitu. Nah padahal saya rasa ya ini kita bukan hanya untuk membuat pariwisata dan peran millennials itu signifikan, kita nggak hanya mengiklankan, tapi kita betul-betul melestarikan, mentransformasikan seni budaya Nusantara itu ke dalam konteks yang relevan dan modern. Semoga itu menjawab. Siap. Terima kasih banyak Kak Kinan. Intinya adalah di seni budaya tadi yang karena tidak bisa ditiru dan otentik di setiap wilayah di Indonesia yang bisa mengangkat pariwisata Indonesia. Ya mungkin mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman kalau pertanyaannya belum bisa dibacakan semua karena wah ini banyak banget atensi dari teman-teman. Oke, terima kasih kepada Kak Kinan atas paparan dan jawabannya, atas waktunya juga, atas insight-insight yang bisa kita peroleh, kesempatannya juga. Terima kasih juga kepada Mas Rifki Maulana tadi yang sudah memaparkan perkembangan perekonomian Kaltim di sesi pertama. Terima kasih Kak Rifki dan Kak Kinan. Ya, sepertinya karena waktu ya, mohon maaf mungkin bagi teman-teman peserta kalau ada pertanyaan yang terlewat, semoga nanti kita dapat lanjutkan diskusi-diskusi yang menarik ini pada kesempatan yang lainnya. Oke, dengan berakhirnya sesi Q&A barusan, berarti berakhir pula sesi pemaparan kita kali ini. Oke, saya Ivan Firmanda selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya pamit undur diri, saya